Shalom, selamat pagi, Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan bersama-sama hadir dan bertemu di dalam renungan harian Toraja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali renungan pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, ucap syukur atas kesempatan nafas hidup dan hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, Engkau yang menuntun kami, dan curahkanlah hikmat dan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya melalui renungan ini kami boleh bersama-sama memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, renungan kita pada pagi ini terambil dari kitab Matius 9, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Matius 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah mengeluh terhadap keadaan, apalagi berputus asa, karena merasa usaha yang terus-menerus diperjuangkan selalu berujung dengan kegagalan. Tidak ada yang dapat disangsikan dari Tuhan sepanjang kita yakin dan kita tetap setia berjuang dalam iman yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah seorang parubaya yang mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa terhadap penyakitnya. Segala upaya pengobatan telah dilakukan, namun tetap saja berujung sia-sia. Pada setiap orang yang datang membesuknya, dia selalu berkata, tidak ada harapan lagi untuk dirinya untuk bisa sembuh. Keluarganya dan setiap pembesuk terus memberi semangat dan harapan untuk tetap optimis bahwa jika Tuhan perkenankan, pasti dia akan sembuh. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya, ia memaksa untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Beberapa hari berada di rumah, ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa lebih baik kita mati karena tidak mungkin lagi sembuh. Kisah orang lumpuh yang disembuhkan Yesus adalah kisah yang menunjukkan betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Para ahli Taurat menghakimi orang lumpuh itu bahwa ia menghujat Allah, artinya dianggap tidak layak mendekati Yesus karena dia orang berdosa. Namun bagi Yesus, semua orang layak untuk diselamatkan. Dan justru itulah tujuan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Oleh belas kasihan Yesus, orang lumpuh itu dipulihkan secara utuh dan dia sembuh secara fisik sekaligus dosanya diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tiap orang diperkenankan untuk datang kepadanya. Iman yang sungguh-sungguh akan memampukan untuk terus berjuang melawan segala penderitaan. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa oleh iman, Tuhan akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Amin. Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan,
Mari kita meresponi renungan pada pagi hari ini dengan membawa pokok-pokok doa di dalam permohonan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan renungan yang Tuhan perkenankan kepada kami pada hari ini. Kiranya melalui renungan ini bisa menjadi pedoman kami dan berkat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan menjalani proses pemulihan, yaitu Ibu Idayanti Mangeke atau Mama Samuel, Ibu Hesti Paulus atau Mama Kaska, Bapak Denny Pakandi Polopo, Ibu Aminah, Bapak Pendeta Pak Bontong di Makassar, Ibu Luciana Pali di Makassar, Ibu Marinapa, dan Bapak Martin Bulog. Ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan bilur-bilur-Mu sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh hadir kembali bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa terus untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu adik Lona. Kiranya Engkau yang memberkati adik Lona, Engkau sempurnakan sukacita mereka dan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, Majelis, Penatua, Diaken, PPGT, segala minggu, dan segenap jemaat. Kiranya Engkau memberikan hikmah dan kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh menjadi rekan sekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rancangan kegiatan dan pembangunan gereja ke depan. Kiranya Engkau yang menyertai. Kiranya apa yang kami rancang dan semua orang yang terlibat boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PPGT, pemuda, di dalam masa pertumbuhan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dalam cari pekerjaan, menjalani kuliah, menjalani SMA. Kiranya Engkau memberkati setiap dari kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami, baik yang di rumah maupun di luar kota. Kiranya peran Tuhan selalu memperbarui hidup kami melalui keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia, pemerintah dan masyarakatnya. Kiranya Engkau berkati penguasa-penguasa ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, supaya melalui tugas yang mereka emban itu, bangsa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Ya Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami ini, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Kiranya kasih sukacita dan pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di renungan dan doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.